Jika berkata sebenarnya khawatir diancam atau menyakiti hati, kenapa kok harus diancam nih? Masa ada orang menikah diancam gitu? Kecuali memang dari dasarnya suka iming-iming nih, ya, mulutnya seperti ember macam-macam. Ngomong ini, ngomong itu, janji ini, janji itu. Ini nggak boleh memang, nggak usah janji-janji. Orang mukmin itu teman-teman sekalian bukan omongannya yang banyak, prakteknya. Ya, prakteknya. Sampai saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kok kadang-kadang kata sayangnya mahal gitu. Saya tidak setiap saat mengucapkan. Gitu. Saya bilang sayang yang sebenarnya bukan di ucapan, lihat perilaku sehari-hari. Apa yang kurang dari kehidupan, apa yang kurang dari perhatian, apa yang kurang, itu semua harus itu dilihat lebih besar, gitu kan? Kalau ada orang ngomong, saya mau jihad, saya kalau gini, saya mau begini, ngomongnya besar, tapi tidak pernah sampai mati jihad. Ada orang jihad 100 kali, dipanggil 100 kali selalu hadir, tapi tidak pernah ngomong. Itu yang benar tuh, gitu. Banyak ngomong untuk apa ini? Bagaimana bertobat dari dosa lisan kita karena memfitnah, menggibah, berbicara bohong? Kalau bohong, maka kita bertobat kepada Allah SWT. Kalau fitnah dan gibah, selain tobat kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita gibah dan fitnah. Dan kita usahakan meluruskan. Bagaimana caranya? Pasti antum ingat siapa orang yang paling pertama antum hubungin dulu, gitu kan? Pada saat antum lagi mau gosipin orang ini, siapa yang antum hubungin? Misal si fulan, hubungi dia. Maaf ya, yang saya pernah ceritakan itu tidak benar tentang si fulan, gitu. Jadi kita sampaikan seperti itu. Allahu a'lam. Jika seseorang yang kehilangan barang misalnya uang, tapi dia, bagaimana jika seorang yang kehilangan barang misalnya uang, tapi dia mengikhlaskan uang tersebut, kemudian ada yang menemukan uang itu? Jika orang yang menemukan uang tersebut menggunakannya, apakah Allah SWT tetap mengadab orang tersebut? Iya. Innamal a'malu binniyat. Saya kasih contoh gini. Para ulama fikih memberikan gambaran, kalau ada orang laki-laki fasik, buruk misalnya, maksiat kepada Allah, dia lihat satu perempuan lewat nih, dia niat menzinai perempuan itu, memerkosa perempuan itu, lalu disergaplah perempuan tersebut, lalu diperkosa sama dia. Ternyata setelah dia perkosa, terlihat itu wajah istrinya. Misal, yang dia perkosa tadi ternyata istrinya sendiri. Dosakah dia? Siapa yang punya jawaban? Dosa zina. Padahal itu istrinya sendiri, karena tadi niatnya zina. Bayangin. Faham hukumnya? Begitu memahaminya. Jadi dia niatnya bagaimana nih? Padahal itu istri sendiri loh, tapi sudah niat zina dari awal. Maka tetap dosa zina. Allahu a'lam. Seperti itulah. Jadi sama orang ini ya. Kalau dia, saya kehilangan uang, saya ikhlasin. Orang yang mencuri uang itu tetap dapat dosa, walaupun saya ikhlaskan. Saya dapat pahala ikhlasnya, tapi dia tetap dapat hukuman karena curiannya. Baru-baru ini saya melihat komposisi di obat kumur yang biasa saya pakai ada unsur komposisi, ada alkoholnya, tapi tidak tercantum jumlah persentasenya. Apakah obat kumur termasuk obat luar yang bisa digunakan dan halal? Tidak boleh, karena sudah masuk ke dalam. Dari mana antum tahu tidak tercampur dengan ludah? Dengan cari yang non alkohol, ada kok. Saya juga pakai. Ya. Obat kumur itu juga saya pakai di rumah, tapi yang tidak beralkohol ada. Ya. Jadi ini jangan hindari, tidak boleh. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya nazar yang dibatalkan? Jika ada teman saya yang bernazar untuk bersedekah bila berhasil menjual sesuatu barang atau sekian banyak barang, pada saat itu terwujud, teman saya tersebut merasa keberatan dengan jumlah sedekah yang akan dikeluarkan. Tidak boleh lagi kalau sudah berhasil. Makanya jumhur ulama mengatakan nazar itu hukumnya makruh. Nazar hukumnya makruh. Jadi lebih baik nggak nazar gitu. Karena nazar itu kalau saya sembuh saya akan berikan makan 100 orang misalnya, itu nazar. Nah itu hukumnya makruh. Lebih baik kita nggak usah nazar begitu. Kalau Allah sembuhkan baru sedekah. Tapi jangan ikat diri kita dengan nazar. Karena kalau berhasil hukumnya wajib. Termasuk hal yang wajib ulama mengatakan dijalankan adalah nazar. Jadi kalau dia sudah berhasil begitu harus dikeluarin seperti yang dia niatkan. Tidak bisa lagi dia mengatakan berat, gitu kan? Lain kali jangan diulangin Allah, walaupun dia harus cicil. Ya. Apakah kandungan alkohol yang terdapat dalam sirup obat batuk juga haram? Tentu saja haram ini, ya? Karena kandungannya sama, alkohol kan? Alkohol ini. Jika kita tahu kebenaran, namun saat jujur akan membahayakan diri, apakah boleh berdusta? Nggak boleh dusta, jangan dusta. Kalau ajal anda belum datang, wallahi tidak akan mati. Apa yang mau ditakutin nih? Sebesar apapun badannya tuh, makhluk tuh yang ditakutin. Nggak ada. Mau sampai kemana? Wallahu muhitun bil kafirin. Allah itu meliputi orang-orang kafir. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu kan Amerika punya senjata nuklir ya? Tahu ya? Itu kalau dihantamkan ke Indonesia habis nih kita. Malam ini habis, satu kali dilempar habis. Berapa banyak negara Islam yang bisa mereka rusak kalau mereka mau? Bisa mereka lakukan? Demi Allah nggak bisa dilakukan tuh. Ada hal-hal yang menghadang mereka, nggak bisa. Orang-orang Yahudi di Palestina, mereka bisa membunuh orang-orang Palestina, tapi Allah buat keadaan sosial, mereka nggak bisa hidup kalau tanpa masyarakat Palestina. Karena pekerja pabriknya, yang ngurus pekerja-pekerja kasar orang Palestina semua. Kita kalau turun di bandara, ya di Israel itu yang paling pertama nyambut orang-orang Palestina semua, Muslim yang angkatin barangnya, yang angkatin ini. Bahkan orang Israel kalau beli sandwich, beli kebab, shawarma, beli dari orang Palestina tuh. Mereka punya interaksi. Allah buat ada keadaan yang membuat mereka harus membutuhkan, gitu.
Nah kita harus tahu ini ada campur tangan Allah sang pencipta yang tidak bisa manusia lepas darinya. Sejauh mana? Kalau belum ajal tidak akan mati. Butuh keberanian jiwa dan harus yakin dengan Allah SWT. Walaupun kita sendiri teman-teman sekalian. Nabi Ibrahim sendiri melawan satu negeri Babilonia. Sampai Allah memuji mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu sama dengan satu umat. Satu manusia tapi satu umat. Yang dibutuhkan ini hatinya yang kuat, hatinya yang berotot, bukan cuma badannya teman-teman. Memang hati itu kuat, kekar dan diisi dengan keimanan. Itu harusnya begitu. Jangan lemah gitu. Ini salah. Tapi ini adik saya, tidak apa-apa. Memang dia salah, hukum, nggak bisa. Harusnya. Bolehkah kita membicarakan dosa kita kepada orang lain? Nggak boleh. Tidak boleh bicara dosa apapun. Kecuali antum hanya menanyakan hukum dan itu pun pada ahlinya. Hanya pada ustadz atau kiai nanyain. Saya berbuat begini, apakah saya salah? Bagaimana cara tobatnya? Itu boleh. Tapi kalau sama teman-teman nggak boleh sama sekali. Di dalam hadis yang sahih dikatakan orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah SWT adalah orang yang Allah tutupi aibnya, ya sampai pagi kemudian dia bongkar sendiri, dia sendiri yang ceritakan ke orang-orang. Tadi malam saya berzina, tadi malam saya begini dan seterusnya. Ini orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak kita menjauh dari teman yang membuat kita nggak nyaman? Udah dicoba untuk memahami, tapi tiap berteman dengan fulana merasa tidak nyaman karena feeling tersebut memiliki mungkin dia kali ya memiliki sifat yang jelek dan saya kurang nyaman. Pernah saya beritahu tapi fulana marah. Bolehkah saya menjauh? Apakah kalau menjauh itu memutuskan ukhuwah? Ini sebenarnya saya tarik mungkin ya kalau ke tema kita sama dengan berteman dengan orang-orang yang melakukan pengkhianatan atau perbuatan-perbuatan yang salah, punya sifat buruk. Dianjurkan boleh menjauh, malah dianjurkan menjauh dari orang yang sudah punya sifat buruk dan kita sudah nasihatin, ternyata tidak mau juga, ya sudah jangan teman. Dan gampang menilai teman itu teman-teman sekalian, gampang sekali. Pertama antum kenalan sama dia, lihat apa yang dia cerita, apa yang sering diceritakan sama dia, pasti ada kebiasaan. Kalau baru berteman sudah menceritain tentang aib suaminya, aib istrinya, aib teman-temannya, maka jangan dijadikan teman dari awal. Karena dia baru kenalan saya sama kita, pembukaannya itu, gitu kan? Berarti satu waktu dia akan menggibah kita juga, kan gitu. Begitu berteman, omongannya masalah diskotik, masalah zina, masalah minuman keras, masalah ini. Nah ini berarti sudah tahu dari awal, jangan jadikan teman. Boleh dijauhi, malah dianjurkan jauhi, gitu kan? Tapi dari awal ketemu, kemudian ngomongannya semua yang baik-baik, santun-santun, tanya pernah pengajian di mana, gitu kan? Sudah tahu belum hadis ini, sudah tahu belum ada ayat ini, ada cerita saya terima orang soleh itu seperti ini. Nah, itu sahabat, jadikan teman. Jadi boleh kita menjauhi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang jelas menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hilangnya benda yang dimiliki dapat menghapus dosa pencurian yang sebelumnya dilakukan? Tidak, tentu saja tidak. Jadi itu proses saja, proses hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi antum harus tetap mengembalikan haknya orang yang pernah dicuri barangnya. Dan itu. Jadi itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita pernah ya melakukan perbuatan salah. Tapi apakah nanti dia mengurangi itu, Allahu a'lam. Mungkin saja bisa terjadi. Ustaz, apabila seseorang menzalimi kita kemudian bolehkah kita membalasnya? Orang tersebut sudah merelakan apabila kita ingin membalasnya. Apakah membalas dendam di dunia menyebabkan berkurangnya pembalasan dari Allah di hari akhir? Jadi Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah SWT, dan qadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan emosinya, balas dendam pada saat dia mampu, dia benar. Kita ini benar nih, terus kita sudah menang, kita bisa ngoncok dia misalnya, tapi kita nggak lakukan, gitu kan? Maka itu dikatakan qadhiminal ghaidh, orang yang menahan ghaidhnya, emosinya yang dia bisa lampiaskan sementara dia punya potensi, dia punya ya kekuatan di situ, tapi dia tahan. Wal 'afina 'anil nas, lalu diikuti, lalu dia bisa memaafkan orang yang salah itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Memang mulianya agama kita di situ, saudaraku. Dalam kondisi orang zalim lalu dia minta maaf, kita maafin. Memang di situ puncak kemuliaan agama Islam, di situ. Gitu kan? Sebagaimana Anda berbuat dosa 50 tahun, kemudian hari ke-51 taubat nasuha, bersih sama Allah tuh dosanya 50 tahun. Kenapa kalau sama Allah diri anda mau, sama orang lain anda tidak mau? Jadi kan, mestinya kita bisa terapin, dan itu subhanallah jauh lebih memudahkan orang itu. Berapa banyak orang yang seperti ini keadaannya waktu Nabi SAW masuk di Mekah, gitu kan? Ada banyak orang-orang seperti Abu Sufyan, Hindun, dulu benci dengan Islam. Bahkan sampai sebelum masuk kota Mekah, Abu Sufyan itu masih memimpin pasukan, gitu kan, untuk menyerang Madinah di perang Khandaq. Tapi Nabi SAW waktu masuk beliau mengatakan, hari ini adalah hari pemaafan, hari ini adalah hari menunjukkan tentang kebenaran agama Allah, dimaafin semua. Dulu ketika masih anak gaul, saya masih suka nongkrong di kafe-kafe Kemang bersama teman-teman. Biasanya saya dicikokin minuman dan lain-lain. Setelah taubat, saya di akhirat nanti tidak dapat meminum air susu dari sungai di surga bersama bidadari.
Dikarenakan dalam tubuh saya sudah ada kandungan khamar. Kenapa harus sebut bidadarinya nih? Harus diselipin sesuatu gitu. Ini muridnya siapa nih? Saya nggak bilang loh Pak Yoyo ya. Jadi tentu saja kalau sudah taubat dimaafkan, aman kalau sudah taubat gitu kan. Tapi masalahnya jangan tunda taubat. Kita nggak tahu nih kapan meninggal. Nggak ada jaminan kita masih bisa hidup kan. Sekarang teman-teman, ada siapa yang bisa dapat jaminan di sini bisa pulang ke rumahnya sebentar? Nggak ada jaminan. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan. Tapi kita tidak tahu. Ajal bisa datang. Jadi salah kalau ada orang nunda-nunda taubatnya, ini nggak bisa. Sama halnya, tidak boleh juga kita berbangga dengan amal yang pernah kita kerjakan. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu, udah dicatat sama malaikat. Sekarang, besok, lusa, buku amal kita tiap hari diterima, dicatat oleh para malaikat, gitu kan? Jadi jangan sampai tunda gitu. Bagaimana jika menjawab tidak tahu atau tanya yang lain saja? Ketika kita diminta persaksian sedangkan kita tahu kebenaran. Kalau kita sudah diminta, ya, kita diminta persaksian, kita mengatakan setahu saya begini. Setahu saya begini. Atau bisa saja tadi sebagian ulama mengatakan lebih baik tanya kepada orang lain selain saya. Itu masih boleh. Itu masih boleh. Tapi jangan mengatakan saya tidak tahu padahal kita tahu, ini dusta, gitu kan? Jangan pernah takut kepada makhluk teman-teman. Takutnya hanya kepada Allah. Demi Allah kebahagiaan akan antum merasakan dalam hati kalau hanya takut dan bergantung pada Allah. Itu inti akidah. Tidak usah takut masalah kerjaan, masalah pasangan hidup, masalah anak. Ini semua dunia sebentar akan ditinggalkan. Hidup seorang mukmin akan bahagia karena selalu dia berdua sama Tuhannya. Itu harus dipegangi. Apapun tidak usah ditakutin. Siapapun yang kita hadapin jangan takutin selama kita bersama dengan Allah di jalan Allah yang benar. Udah nggak usah takut. Bagaimana hukumnya mencuci kaki ibu lalu meminum bekas airnya? Nggak ada dalil masalah ini. Kita memang harus bakti dengan orang tua tapi tidak perlu semua itu. Karena tidak pernah ada contoh dari para salaful ummah ya, tidak pernah sahabat kerjakan, tidak pernah tabi'in, dan lebih-lebih lagi Nabi SAW tidak pernah contohkan. Apakah sedekah? Saya dan teman-teman mendirikan yayasan yang bergerak di bidang sosial. Pertanyaan, apakah sedekah yang terkumpul boleh digunakan untuk dana operasional yayasan? Kalau sedekah umum boleh. Kegiatannya pun sosial, boleh. Nggak ada masalah. Termasuk transportasi, termasuk biaya-biaya apa saja yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatannya nggak ada masalah. Kalau sedekah secara umum ya. Kalau zakat nggak boleh ya, karena zakat itu memang harus kepada hak-haknya, pemilik haknya gitu. Bagaimana hukumnya pajak yang diambil oleh negara? Apakah dibolehkan dalam Islam? Kalau tidak boleh, apakah itu termasuk mencuri? Sedangkan ini digunakan untuk kepentingan bersama, yaitu bangunan. Lalu kalau boleh, apakah menghindar dari pajak termasuk mencuri? Khususnya para pengusaha yang melarikan uangnya ke negeri bebas pajak gitu. Tentu saja sebenarnya pajak ini jelas dalam Islam tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Hukum pajak tidak ada. Jadi dalam Islam malah pemerintah yang harus memberikan kepada masyarakat. Dari mana? Ya dari hasil yang Allah sudah siapkan di negara itu. Setiap wilayah Allah sudah kasih kekayaan. Lautnya, ya, dari ikan-ikannya, dari batunya, dari apalah banyak yang bisa dirincikan lagi kekayaan di lautan, di daratan banyak kekayaan-kekayaan. Ada negara hidup cuma ekspor buah-buahan, gitu kan? Ada negara cuma hidup dari sayur-sayuran. Ada negara yang cuma hidup cuma dari apa gitu. Kecil semuanya. Ada cuma dari turis yang datang dan seterusnya. Bisa hidup. Malah cukup gitu kan. Seperti itulah. Mestinya memang negara memberdayakan itu sehingga tidak ada pajak gitu. Nah pajak ini akan dihitung mencuri, akan masuk dalam kategori mencuri kalau memang dia paksaan yang orang tidak ridho, orang nggak mau, nggak bisa. Tapi kalau antum sebagai warga meridhokan, sudahlah sedekah buat sama-sama dipakai misalnya, memang kitanya ridho, ya itu mungkin masih terlepas. Tapi kalau orang tidak ada yang mau, memang tidak suka, terpaksa, ini nggak bisa. Hukum syar'i karena ini sudah ditanyakan pada saya memang tidak boleh, nggak bisa. Semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkan itu ya. Semestinya memang tidak boleh nih. Allahu a'lam. Bolehkah memakai apa ini? Lianting Allah? Boleh saja ya, yang penting anda jauhi kloset, kamar mandi, tempat-tempat yang memang sifatnya apa? Haram ya, tidak boleh ada zikrullah di situ. Apakah minuman yang berasap itu haram? Apakah minuman shisha yang berasap itu haram? Shisha itu teman-teman banyak Indonesia nggak tahu nih, itu sama dengan rokok, malah lebih keras dari rokok tuh. Shisha yang sering orang katakan dipakai bara api, itu semua itu di Saudi fatwa ulama jelas dikatakan lebih keras daripada rokok. Sama hukumnya, nggak boleh itu. Sekarang kan dianggap malah tren di Indonesia ya. Itu nggak boleh sama sekali. Itu sama dengan rokok, sama ngeluarin asap, sama. Hukumnya nggak boleh. Allahu a'lam. Ya. Saya beberapa waktu lalu pernah membongkar kasus pencurian di kantor saya. Namun saya membongkarnya dengan memberikan kesaksian bahwa saya telah melihat CCTV, padahal saya tidak melihat rekaman CCTV itu. Namun saya berhasil membuat si pelaku akhirnya mengakui kalau dia benar yang mencuri dompet itu. Apakah kesaksian saya ini dosa? Dosa. Dosa. Kalau tanya sama saya, salah, benar, tidak ada toleransi. Dia ditangkap karena berbuat salah, itu karena dia berbuat salah. Dia akan dihukum, hukumannya ada. Tapi kita nggak boleh membongkar kedoknya orang dengan kesaksian palsu, nggak boleh. Walaupun berhasil, gitu kan? Nggak bisa. Sama saya kasih contoh, pencuri mencuri sendal kita boleh, hak kita secara syar'i boleh mendoakan dia supaya kena hukuman, boleh.
Karena kita terzalimi. Boleh kita minta agar senilaikan kembali, tapi tidak boleh kita caci maki si pencuri. Caci makian kita ke dia itu nggak ada variabel hukum ke sana. Kita berdosa dengan itu. Dia berdosa dengan curian sendalnya. Jadi jangan buka pintu syaitan ini. Apabila ketika penggalangan dana untuk program A mendapatkan hasil yang lebih dari target, apakah boleh digunakan untuk program B? Kalau penyumbang tahunya untuk program A, tidak boleh. Misal memang antum iklanin penggalangan dana untuk pembangunan masjid, terkumpullah dana, masjid membutuhkan dana 200 juta, terkumpul dana 210 juta, lebih 10 juta nih. Lalu antum masukkanlah 200 juta lebih 10 juta. Bolehkah 10 juta digunakan untuk selain masjid? Jawabannya nggak boleh. Sampai antum mengiklankan di mana tempat antum kumpulin, atau antum melalui media sosial antum iklanin, ini loh dana untuk masjid yang kemarin, masjid A 200 juta terkumpul 210 lebih 10 juta mau dialokasikan ke program ini, apakah setuju? Gitu. Harus begitu, namanya kegiatan sosial, nggak bisa enggak, gitu. Harusnya begitu. Jadi memang harus diiklankan sehingga jelas. Nah, program B ini tanda tanya gitu. Lain kalau sedekah secara umum ya, karena di sini kan ditulis program A bolehkah program B, tapi kalau sedekah secara umum kita buka kesempatan siapa yang mau bersedekah silahkan. Saya kadang-kadang kalau ada yang menyerahkan ke saya uang, ini Ustaz, untuk apa ini? Saya tanya, kegiatan apa? Masjid, motor, pembagian buku, doa kah, Al-Quran kah, apa saja, pakaian muslim, ada sesuatu? Oh enggak, untuk umum Ustaz, apa saja di yayasan? Oke, baik, nanti saya lihat maslahatnya di yayasan. Oh ternyata ada motor yang untuk da'i kurang 5 juta, masukin deh ke situ. Oh ada sumur masih kurang 500 ribu, masukin ke situ. Jadi dipecah-pecah, dipretelin gitu kan. Karena dia kasih umum, kita bisa leluasa membaginya. Masuk dalamnya teman-teman yayasan butuh transportasi, ya dikasih transportasi. Itu tidak ada masalah. Juga masuk dalam program seperti ini, kalau yayasan sosial, contoh ya, kalau kita buat program seperti yayasan yang saya buat, yang kita sering sebarkan, program untuk masjid misalnya, pembangunan masjid 3,5 juta per meter persegi, sudah ditentukan oleh yayasan dengan tim-tim saya, ini akan seperti ini, 3,5 juta. 3,5 juta per meter persegi ini memang sudah dimasukkan include pengawasan teman-teman yayasan di lapangan, makanannya, minumnya, transportasinya, bahan-bahannya, semua sudah masuk gitu kan. Mungkin pengeluaran untuk makanan mereka minuman tidak banyak ya, mayoritasnya dipakai untuk masjid, tapi itu masuk dalam pengawasannya. Kalau di luar Jakarta mereka harus berangkat naik pesawat, transportasinya dibiayai, maka semua itu masuk dalam include dalam biaya itu. Nah ini kalau masuk dalam seperti ini, program yang jelas untuk program A, dananya semua untuk itu, maka boleh digunakan untuk semua yang berhubungan dengan kegiatan itu kan gitu. Tapi tidak boleh dialihkan ke program lain sebelum program ini selesai, dan kalau ada lebih harus disampaikan kembali baru boleh dialihkan ke yang lainnya. Di kantor saya teman satu ruangan ada yang selingkuh dan sudah melakukan zina meski belum seperti hubungan suami istri, dan ada bukti CCTV. Sudah mau berubah katanya, apa ini, oleh manajemen diberi peringatan. Apa hal terbaik yang harus saya lakukan? Karena bagaimanapun saya tahu mereka saat ini sudah mulai lagi ada indikasi kembali seperti dulu. Kalau tahu dan jelas ya kemungkaran itu kelihatan, maka ingatkan, nasihatin. Kalau tidak mau juga boleh dilaporkan. Karena ini sudah akan terjadi kerusakan, tidak boleh diam. Kalau kita nasihatin tidak bisa, kita bendung, kita larang, gitu kan, kita ingatkan. Maka itu satu hal yang positif. Harusnya kita tahu itu. Ya. Jadi kita ingatkan. Saran saya adalah diingatkan. Allahu a'lam. Apakah perbudakan diperbolehkan sampai saat ini? Mengapa perbudakan tidak kita lihat di Indonesia? Apakah ini termasuk sunnah yang hilang? Ya tetap berlaku hukum Allah sampai hari kiamat. Tapi setelah terjadi peperangan. Ini dari awal saya bilang tadi, kalau di Indonesia tidak ada peperangan, bagaimana caranya ada budak gitu kan? Ya harus ada peperangan antara muslim sama non muslim, baru ada keterbudakan gitu kan. Jadi ini bukan masalah sunnah sudah hilang, memang dia terjadi incidental bersamaan dengan kejadian yang ada. Kalau ada jihad, maka ada terbudakan itu. Allahu a'lam. Berapa takaran dosis alkohol yang boleh dikonsumsi menurut para ulama? Sama saja jawabannya. Kalau dalam tubuh setetes pun nggak boleh. Kalau di luar tubuh boleh. Jangan lagi dibolak-balik, ini haram ya. Berputar-putar terus cari jalan supaya boleh. Tidak boleh, haram. Kalau mau boleh datang kepada selain ustadz, itu pasti dihalalin tuh ya. Apakah jika kita pernah melakukan dosa lalu sudah taubat, tapi kadang masih terlintas kembali akan melakukan dosa tersebut, sudah dicatat sebagai dosa? Tentu saja tidak. Kalau kita belum melakukannya, tidak. Dan ini memang bisikan syaitan. Syaitan itu lemah teman-teman, tinggal tolak saja, selesai. Kita akan bisa lakukan kok itu. Jadi tidak tercatat dosa. Apakah boleh kita bersedekah infak dengan menggunakan uang pinjaman atau utang? Boleh saja. Ulama membolehkan masalah itu. Yang penting seseorang pada saat membuka pintu utang ada dua syarat mutlak. Yang pertama, dia tahu dia akan bisa bayar. Dia tahu ada sumbernya. Misal gini, antum punya gaji, punya pendapatan akhir bulan gitu kan. Cuman antum belum, sekarang ini lagi butuh mendesak, ada keluarga lagi sakit, ada teman lagi sakit, ada orang miskin tetangga lagi minta, antum butuh untuk bantu, sekarang tidak ada duit, pinjam uang, tahu nih akhir bulan akan ada gaji, nggak ada masalah.
dan niat tahu sumbernya akan bayar. Yang kedua, memang diniatkan dari awal utang untuk membayar, karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang utang niat membayarnya, Allah akan memudahkan, dan siapa yang utang dari awal tidak niat membayar, maka Allah akan persulit dia membayarnya, kan gitu. Jadi jelas, makanya dua hal ini harus ada pada saat seseorang itu akan berhutang. Sama juga masuk dalamnya akikah ya, mau akikah anak, mau idul kurban, nah itu boleh antum utang, asal syaratnya antum tahu ada pendapatan nanti bisa bayar tuh. Bukan memang cuma tebak-tebak, itu nggak boleh maksakan diri bersedekah pada saat memang kita tidak punya. Batasan apa saja yang membolehkan seorang muslim berpergian sendiri dikarenakan orang tua berada di luar kota sehingga setiap akhir pekan rutin bepergian? Kalau menurut saya Allah alam, jadi hadis yang berbunyi perjalanan tidak halal bagi wanita, kan itu, mengadukan perjalanan sehari semalam tanpa mahram, gitu kan? Itu kembali kepada sehari semalamnya. Ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan sehari semalam tolak ukurnya adalah zaman Nabi SAW. Itu kan, jadi zaman Nabi itu antara Mekah Madinah jaraknya 3 hari. Berarti kalau sehari semalam itu sepertiganya Madinah, berarti sekitar 125 kilo, sudah nggak boleh lagi wanita berangkat tanpa mahram, gitu kan? Tapi pendapat kedua mengatakan tidak, sehari semalam ini dilihat memang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau perjalanan seorang wanita misalnya dari Jakarta ke Lombok, pernah ada salah satu murid saya mengadakan perjalanan dengan istrinya, itu dari Jakarta ke Lombok dengan mampirnya 2 hari 2 malam. Ini nggak boleh, gitu kan? Kalau kurang dari 24 jam masih boleh saja. Kalau misalnya tempat orang tua anda cuma 2 jam naik mobil, Jakarta Bandung misalnya 3 jam 4 jam, itu nggak ada masalah, masih dibawa ya, 24 jam insya Allah masih boleh. Jadi patokannya masalah sehari semalamnya. Bagaimana hukum pemerintah yang melegalkan minumannya? Tentu saja mendapat dosa, nggak boleh, haram ini. Pemerintahnya akan mendapatkan dosa karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nggak bisa, harus dilarang. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, secara kepemerintahan pun di seluruh dunia itu melarang minuman keras. Makanya diberikan peraturan-peraturan yang ketat, gitu kan? Semestinya. Ya, cuma sekarang direkayasa oleh para pebisnis minuman keras ini dengan mengatakan alkoholnya kurang lah, diubah dengan nama-nama yang lain lah. Ini semua masuk dalam hadis Nabi SAW. Akan termasuk dalam tanda-tanda hari kiamat di mana orang-orang akan mengganti khamar itu dengan nama yang lain. Seseorang bersaksi atas nama Allah kemudian berdusta, terus dia bertaubat dengan membayar kafarah dengan 3 hari puasa. Yang jadi pertanyaan, bolehkah puasa tersebut digabung dengan puasa lain, misal puasa Ayyamul Bid? Kalau puasa kafarah, lebih tepatnya kata ulama disendirikan. Walaupun itu, karena membayar kafarah ini bagian dari kewajiban. Jadi puasa yang boleh digabung adalah sunnah sama sunnah. Seperti puasa Senin Kamis sama Ayyamul Bid, itu lain. Ya. Tapi kalau membayar kafarah ini hukumnya wajib. Dia harus puasa 3 hari gitu kan, untuk membersihkan dosanya. Jadi tidak bisa digabung dengan puasa sunnah lain. Salah satu penggalangan dana yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan baju bekas kemudian dijual. Apakah baju yang dijual hanya boleh yang menutup aurat saja? Bolehkah kita mengambil sebagian dari hasil penjualan untuk memberikan kepada orang di luar yayasan yang membantu dalam penjualan? Alangkah baiknya setiap ada program seperti ini diberitahukan. Misal, Bapak Ibu sekalian, saya punya program mengumpulin baju bekas. Siapa yang mau nyumbang silakan. Saya akan tunggu di pengajian akan datang misalnya, silakan bawa, gitu kan? Maka saya pernah buat program itu. Ada banyak di antara ikhwan dan akhwat kita terutama paling banyak memberikan, karena waktu itu saya targetnya ibu-ibu yang sering hari Jumat, sering minta-minta di masjid. Rata-rata mereka banyak yang susah dan pakai jilbab tapi pakai rok yang terlihat betisnya, karena nggak ada pakaian gitu. Saya suruh yang nyumbang, silakan busana-busana muslimah yang dijumbang. Nah, ini kita berikan apa adanya secara fisik. Jadi saya bilang ini akan kita berikan kepada orang yang butuh. Jadi tidak ada proses jual. Nah, kalau antum mau baju bekas itu dijual, sampaikan ini baju bekas yang dikumpulin saya akan duitkan ya. Duitnya nanti akan dilakukan untuk kegiatan ini. Jadi dijelaskan programnya. Karena antum sedang menggalang dananya orang, nggak bisa enggak. Harus disampaikan supaya jelas semua. Ya. Allah alam, itu yang saya tahu. Jadi mestinya memang disampaikan kalau itu akan dijadikan uang. Pertanyaan selanjutnya, apakah harus dijual? Apakah pada saat jual baju bekas tadi, kalaupun sudah diiklankan kepada pemilik dan mereka setuju, apakah baju yang dijual harus yang menutup aurat? Jawabannya tidak. Tidak harus. Menjual baju yang terbuka aurat sama dengan menjual TV. Sama dengan menjual TV, sama dengan menjual mobil, karena dua-duanya semuanya bisa dipakai dalam hal yang baik dan yang buruk ya. Sekarang ada baju celana sama baju kaos, kita mau berikan kepada seorang wanita. Kalau kita tahu dia seorang muslimah, dia tutup aurat, tapi dia orang susah, kita berikan pakaian dan titip pesan, Bu, ini saya kasih, tapi ini kan untuk pakaian rumah, bukan untuk dipakai keluar. Jangan dipakai keluar ya. Dia jelas kita tahu dia pakai jilbab ya, dikasih ini loh. Kita sudah tahu insya Allah dia tidak pakai. Tapi jangan dikasih ke perempuan yang dasarnya datang walaupun susah gitu kan. Kemudian kita kasih dia, jelas dia pakaiannya begitu, dia akan keluar juga dengan model itu. Maka jangan dikasih. Ya. Lebih aman lagi teman-teman sekalian, kumpulin baju busana muslim. Itu lebih aman. Yang saya lakukan di yayasan, tolong Bapak Ibu sekalian yang punya baju bekas tapi busana muslim, kasih ke saya, kita akan alokasikan gitu kan. Nah itu lebih aman sehingga kita tidak perlu lagi proses jual menjual tadi. Allahu a'lam.
Apakah termasuk ghibah jika kita mengkritik pemerintah atau pemimpin yang baik muslim atau non muslim di media sosial seperti Facebook? Nggak usah kritik, nggak usah. Habisin umur untuk apa? Memang kritikan antum didengar? Nah, untuk apa? Habisin umur, zikir, baca Quran. Nah, lebih baik kirim sesuatu yang bermanfaat, tulisan. Nggak usah protes orang, ikhwani. Protes orang nggak ada gunanya. Kita sendiri banyak kekurangannya. Kalau kita salah, ghibah, dosa. Bisa minta maaf nggak sama dia? Ketemu aja susah, gitu kan? Gimana caranya? Sulit. Jadi nggak usah sibukin diri dengan hal yang bermanfaat sudah. Mulai hari ini teman-teman yang bermanfaat saja, urusan bisnis, urusan keluarga, ilmu, itu aja sudah berkisar di situ sampai mati masuk surga. Ya. Nggak usah repot-repot. Ini siapin musuh untuk apa hari kiamat? Ada dua yang ingin saya tanyakan, apakah ada dalilnya mengenai larangan perempuan berenang di kolam renang khusus perempuan? Ini. Setahu saya tidak ada. Enggak ada larangan perempuan untuk berenang. Karena sabda Nabi SAW, ajarkan anak kalian berenang, kan? Menunggangi kuda, melempar tombak ya, kemudian memanah. Berarti di sini disuruh perintahkan untuk mengajar. Nah, berarti kalau mengajar menjadi keterampilan dia, laki-laki atau perempuan sama dibolehkan, gitu kan? Tidak ada masalah. Yang penting di sini jangan sampai aurat Anda kelihatan. Masalahnya kemarin ada yang tanya di Kalibata itu, Ustadz gimana ya kalau perempuan pakai baju renang, ya, tapi di kolam renang, cuma dia pakai baju renang muslimah. Saya bilang sekarang baju renang muslimah sama saja dengan baju renang tidak muslimah. Bedanya cuma ditambah topi di kepalanya. Nggak ada beda yang lain. Larangan memperlihatkan aurat itu artinya membentuk tubuh, itu larangan. Jadi kalau orang pakai baju ketat, terbungkus, kelihatan pahanya, itu semua sama saja memperlihatkan aurat. Tidak selamanya harus terbuka, tidak pakai kain. Pakai kain pun kalau membentuk itu sudah termasuk memperlihatkan aurat, gitu kan? Makanya disuruh menggunakan baju yang lebar. Jadi kalau Anda memang mau pakai baju yang bisa dibuat baju yang artinya tidak juga berat, tapi baju yang kira-kira didesain yang lebih Islami itu insya Allah lebih baik. Jadi tidak ada, setahu saya tidak ada larangan. Saya bilang ke teman saya untuk datang ke pesta ulang tahunnya, saya berniat bilang mudah-mudahan, belum tentu datang. Tapi keceplosan bilang insya Allah. Bagaimana Ustaz? Ini ulang tahun dalam Islam tidak ada, yang ada ulang detik, ya. Itu yang ada. Dan berhenti sudah, ini ulang tahun, ini pesta-pesta sudah habis, ini masa jahiliyah. Habis sudah, jangan lagi diulangin. Itu murni betul-betul menciplak kehidupan orang non-muslim, teman-teman sekalian. Mereka bawa roti, kue, taruh lilin, nyanyi-nyanyi, tiup, minta berdoa dikabulkan. Ini semua ala orang non-muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia seperti dengan mereka. Coba menjadi muslim yang sejati, kenapa sih? Pokoknya agama saya perintahin, saya kerjakan, yang tidak tinggalkan. Titik, itu saja. Nikmatin itu sampai mati. Udah aman tuh. Karena kalau kita masih mencampur baurkan teman-teman, antum pasti tidak akan rasakan kemurnian Islam. Tidak belum apa ya, seperti orang belum sampai pada tingkat kuliah ya, sebelum dapat ijazah terus sudah keluar, atau mungkin tidak sempat mencapai pada tingkat terakhir, tidak ikut ujian terakhirnya. Mestinya memang kita betul-betul maksimal di situ teman-teman. Jadi tinggalkan aja. Dan kalau tidak ulang tahun nggak masalah kok, gitu. Baik, saya mau gembirakan pasangan saya mau kasih hadiah, kasih tiap hari. Anak saya mau gembirakan, kasih tiap hari. Untuk apa setahun sekali? Perintah agama ada kok, tahabu, saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Boleh nggak Ustaz saya belikan kue tar buat istri saya? Boleh. Tapi jangan hubungkan sama ulang tahunnya, karena itu tasyabuhnya, menyerupai non-muslimnya, gitu kan. Tapi kalau kita memberikan hadiah secara umum karena agama perintahkan, boleh, nggak masalah. Boleh saya tulisin kuenya untuk kekasih saya tercinta yang paling cantik, boleh, nggak masalah. Puji dia, nggak apa-apa, gitu kan. Nggak ada masalah, itu boleh-boleh saja. Kasih hadiah apa saja yang halal maka nggak ada masalah, gitu. Jadi lakukan itu, tapi tidak usah tunggu, tidak usah sampai masuk dalam masalah hukum non-muslim, karena ini nggak boleh. Gitu. Celana pantalon atau celana bahan yang biasa digunakan ke kantor itu dilarang. Apakah itu dilarang walaupun sudah dipotong di atas mata kaki? Karena Anda pernah membaca artikel yang mengatakan celana jenis bahan tersebut mengikuti tradisi orang kafir. Allahu alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Intinya tidak ngepres, bukan bahan yang membentuk badan. Kalau kain itu tidak ada masalah sama sekali. Masyayikh, banyak ulama-ulama kita kalau berangkat keluar dari Saudi, mereka menggunakan celana, gitu kan. Dan itu tidak ada masalah, karena yang dimaksud dengan libasut taqwa dalam ayat, pakaian bertakwa adalah pakaian yang tidak membentuk aurat, gitu kan. Jadi tidak ada masalah, setahu saya tidak ada masalah. Kalau bukan bahan kain begitu, lalu antum mau pakai apa? Bahan jeans juga nanti dipermasalahkan, gitu kan. Maka secara otomatis Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Belum pernah saya temukan pendapat ulama yang melarang kain seperti itu, jenis kain itu, kecuali sutra yang dilarang. Saya ingin menanyakan, apabila melihat wanita auratnya secara tidak sengaja lalu kita segera memalingkan pandangan kita, apakah itu berdosa? Dan apakah ada pembersihan dosanya? Ustaz pernah bilang mendengarkan musik di mall dan tidak sengaja tetap ada pembersihan dosa itu. Tentu saja kalau tidak sengaja, beda hukum melihat ya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, pandangan pertama ya, bukan rezeki. Ini fatwa lain ini, bukan dari saya ya. Jadi pandangan pertama itu belum dihitung, belum dicatat. Dan pandangan selanjutnya yang dicatat. Pandangan pertama ini ulama rincikan.
adalah tatapan yang tidak sengaja dan segera memalingkan. Bukan pandangan pertama melotot sejam, gitu kan? Itu salah. Bolehkah seorang muslimah mempunyai hobi naik gunung? Untuk apa ukhti? Iya, untuk apa naik gunung? Boleh saja, tapi untuk apa gitu? Lebih baik mengasah keterampilan yang dibutuhin untuk masuk surga, didik anak kah, mengajar, ya, baca buku, hobi-hobi yang nyambung lah dengan dia. Kalau dia sudah naik gunung sampai di atas dapat apa? Sesuatu yang kecil sekali manfaatnya gitu kan? Allah alam. Kalau menurut saya lebih baik kepada keterampilan yang lain, mungkin menjahit, mungkin keterampilan bahasa, nanti bisa membantu suaminya jadi sekretarisnya, nanti mungkin bisa didik anak, nanti melatih anak untuk ini dan itu. Keterampilan banyak sekali, masak lah dan segala macam hal yang berhubungan dengan wanita. Seseorang pernah bertanya kepada saya, kenapa kita muslim dilarang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir? Bukankah Islam itu agama rahmatan lil alamin? Bukan rahmatan lil Islam yang saling menyelamatkan antara manusia. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama sekali itu perintah agama kita. Memang Nabi SAW melarang kita memulai memberikan salam, gitu kan? Jadi pertama sekali kena patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu. Karena agama di atas segala bagi kita. Sebagaimana juga orang-orang Nasrani atau agama lain pasti punya peraturan-peraturan, gitu kan? Pasti punya peraturan-peraturan. Kita menjadi rahmatan lil alamin artinya memberikan petunjuk bagi mereka. Tapi termasuk keadilan adalah kalau kita melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama toleransi, kayak bakti dengan orang tua yang kafir, silaturahim dengan keluarga yang kafir, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Sebutkan semua toleransi yang boleh dalam Islam, dan ada juga yang tidak boleh, dan kita harus saling menghormati, gitu kan? Jadi ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Kita bahasakan baik-baik dengan mereka supaya mereka jelas tentang masalah hukum syar'i ini, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, gitu. Ini pertama, karena perintah agama. Yang kedua, kita yang dilarang memberikan salam, ya. Tapi kita bukan dilarang menyapa. Salam itu kan ucapan doa ya, sambutan. Jadi kalau kita ketemu sama orang non muslim, kemudian dia lewat, lalu kita bertemu, lalu kita mengatakan apa kabar Pak misalnya, mungkin atasan, mungkin teman, itu tidak ada masalah walaupun kita memulainya, gitu kan. Di sini salam ini memang ucapan doa kan, assalam itu artinya keselamatan buat kalian, gitu kan, doa. Maka doa ini kita tidak mengucapkannya. Kenapa di Islam tidak dihilangkan saja namanya perbudakan? Ya Allah maunya begitu. Bagaimana bisa kita hilangkan, gitu kan? Jangan pernah buka pintu pertanyaan apa-apa yang telah Allah tentukan, nggak boleh. Nanti kita akan banyak protes tuh. Kenapa sholat duhur dan asar 4 rakaat ya? Kenapa Allah nggak buat aja jam 2 siang 4 rakaat, gabungin keduanya? Loh Tuhan Anda maunya begitu? Gimana? Kita makhluk ya ikutlah, gitu kan? Itu hukum Allah SWT. Makanya kita harus berdalam akidah kita. Seperti Anda kerja di perusahaan, kita kan lagi tinggal di buminya Allah nih. Semua Allah siapin, udaranya diri kita Allah ciptakan, fasilitas semua Allah ciptakan, semua miliknya Allah nih, udara, air, semua hewan-hewan, semua nih Allah, la ilaha illallah. Yang di langit, yang di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, semuanya penciptaannya adalah penciptanya adalah Allah SWT. Allah yang mengatur semuanya. Maka Allah maunya menerapkan semaunya. Jangan kita bicara Allah yang menciptakan ya. Anda punya perusahaan nih, Anda punya pegawai 10 orang, gitu kan? Sekarang kita taruh peraturan. Kamu datang jam 7 pagi ya, keluar jam 5 sore. Pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa, pakai baju kuning hari Rabu. Setiap hari kita kasih baju. Datang pegawainya jam 9 baru datang. Suruh keluar jam 5 pulang jam 5 sore, keluar jam 2 siang. Suruh pakai baju merah, dia pakai baju biru, dilanggar. Masih mau kita kerjakan? Berhentiin. Itu baru peraturan baju, baru peraturan kecil, jam masuk. Bagaimana dengan peraturannya Allah yang membuat kita? Itu cuma orang lain datang melamar kerja, kita sudah ribut dengan peraturan harus diikutin. Itu kan tidak mungkin. Maka itu hukum Allah SWT. Kalau hukum Allah kita belum bisa menerima, kita harus minta pada Allah, ya Allah berikan tuntunan hamba agar hamba bisa menerimanya. Bukan yang didahulukan penolakan, tidak bisa. Nanti kita akan protes banyak tuh. Sholat malam kenapa Allah tentukan ya? Kenapa nggak pagi-pagi aja? Kan Allah ciptain malam untuk istirahat. Loh Allah maunya malam gimana? Gitu kan? Ya kita yang mengadaptasikan diri. Jangan hukumnya Allah yang ditolak, nggak bisa. Kita akan penolakan, nanti akan banyak tuh. Kenapa tolak di tangan laki-laki? Kenapa ada poligami? Kenapa ini? Kenapa itu? Semua serba protes. Nggak bisa. Yang kita dahulukan bukan akal saudaraku, tapi hati, iman. Iman nanti yang akan memahami itu. Oh Allah maunya begini pencipta, kemudian akal ditugaskan sebagai tunggangannya, kendaraannya untuk bisa menerima itu. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu. Bukan saya. Sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan. Rokok haram. Haram. Nggak boleh merokok. Jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba. Apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok? Kalau sholat, kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya
imam lain memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat, dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Apa hukumnya orang yang telah membunuh saudara kita atau kerabat kita? Apakah kita balas membunuhnya atau diserahkan kepada hukum yang berwenang? Sedangkan negara kita tidak memakai hukum Islam, diserahkan kepada hukum yang berwenang. Jadi bukan kita yang menghukumnya. Tidak boleh. Kalau kita ada saudara kita dibunuh lalu kita balas dengan membunuh, yang membunuh tadi berdosa, kita juga berdosa karena membunuh. Nggak bisa. Karena yang boleh melakukan hukuman kisos ini adalah pemerintah. Jadi tidak boleh. Kalaupun misalnya dia cuma di penjara, ya itu sudah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masalah kerabat kita yang terbunuh, teman-teman sekalian, dia mati bukan karena dibunuh, tapi dia mati karena ajalnya datang. Kalau ajal belum datang, biar ditebas dengan 1000 pedang tidak bakal mati. Gitu. Tidak bakal mati. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu mati di atas ranjangnya, gitu kan? Beliau menangis terisak-isak sebelum mati itu nangis. Karena waktu ditanya sama orang sekitarnya, kenapa anda nangis? Anda ini kan seumur hidupnya semua jihad. Khalid bin Walid itu subhanallah radhiyallahu anhu dari pertama masuk Islam sampai beliau mau wafat jihad terus di kancah peperangan, dan sampai diistilahkan oleh Nabi SAW dengan Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus gitu. Jadi banyak orang yang dimasuk Islam kan sama dia, pasukan selalu kalau dipimpin pasti menang dan seterusnya. Khalid bin Walid meninggal, teman-teman sekalian, di atas ranjang. Sebelum meninggal dia nangis terisak-isak. Orang sekitar tanya, di kemah kancah peperangan, gitu kan? Ini sudah pulang. Pas pulang, kemudian dia meninggal. Lalu ditanya, kenapa anda menangis? Dia bilang, demi Allah tidak ada satu celah di tubuh saya kecuali semuanya ada sabetan pedang atau hantaman tombak, lubang tombak, ataupun ya tusukan anak-anak panah. Tapi akhirnya saya mati seperti matinya seorang wanita di atas ranjang. Artinya mereka sampai pada tingkat seperti itu, teman-teman sekalian, berharap mati syahid tapi tidak bisa. Mau diapakan, gitu kan? Harus ya dia bisa menerima keadaan itu, harus dia bisa menerima. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang yang seperti ini supaya jangan sampai kita memaksakan. Kalau memang pemerintah yang menentukan, ya pemerintah yang menemukan hukumnya. Mengapa isbal itu dosa besar? Apakah hanya karena kain yang lewat mata kaki saja sudah bisa masuk neraka? Jangan begitu memahaminya. Karena perintah Allah. Sama begini. Kenapa orang Islam harus sujud menghadap Ka'bah? Kan gitu. Kenapa harus ke Ka'bah? Ya Allah maunya Ka'bah. Gitu. Tuhan kita maunya begitu, ya ikutin. Orang Islam itu muslim, dia menyerahkan diri kepada Allah SWT. Jadi bukan karena kasus Ka'bahnya, tapi karena ada perintahnya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar kita menaikkan kain, celana atau baju di atas mata kaki. Perintah Nabi, sunnah Nabi. Seperti Nabi suruh kita uduk sebelum sholat, seperti kita disuruh kalau nikah pakai akad nikah, kalimat. Masa anda kalau akad nikah mau ngucapin kalimat akad nikah nggak protes Nabi? Gitu. Kemudian begitu disuruh larang isbal terus protes Nabi, diterima apa yang suka, yang tidak disuka ditolak. Nggak bisa, saudara. Pasti dalam kehidupan kita ini akan ada baiknya. Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Insya Allah dengan kita dahulukan untuk belajar, kan kita mau nerima hukum Allah, nanti akan Allah bukain tuh kenapa ini dan kenapa itu, akan ada jawabannya. Saya pernah membuka aib sendiri ke orang lain. Bagaimana saya bertobat, Ustaz? Tentu saja antum telepon ke dia kalau masih ingat orangnya, masih bisa, dan mengatakan kepada dia, maaf saya pernah menceritakan sesuatu yang salah dari saya harap tolong ditutupin, gitu kan? Karena memang perintahnya untuk menutupin. Lalu antum bertobat kepada Allah SWT, bertobat, janji tidak akan tinggalkan dosa itu, jangan ulangin lagi, menyesali, dan juga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Seiring perkembangan zaman, di smartphone saya ada aplikasi Muslim Pro. Gunanya untuk saya adalah bisa mengingatkan suatu waktu azan atau sholat. Saya bisa baca Al-Quran pada saat saya sedang menunggu sesuatu. Masalahnya smartphone tersebut selalu saya bawa kemanapun, termasuk kamar mandi. Apakah salah di tempat umum? Apalagi tempat umum? Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Nggak ada masalah. Menyentuh fisik Al-Quran yang diharamkan dalam Islam, membawa fisik Al-Quran ke dalam tempat yang tidak dimuliakan seperti WC misalnya, ya bukan kamar mandi itu masih tidak ada masalah. WC dipisahin ya. Jadi anda kalau di wastafel boleh baca bismillah kalau wudhu, tapi jangan baca nama-nama Allah, atau tadi ada Quran itu di klosetnya, ya di klosetnya. Baik, kalau ini fisik Al-Quran murni, kayak anda banyak taruh di masjid-masjid kita ini, maka itu tidak boleh tadi. Hukumnya junub tidak boleh sentuh, haid tidak boleh sentuh, nifas tidak boleh sentuh, nggak boleh masuk di dalam WC. Tetapi kalau dia bukan murni Al-Quran, tadi seperti di smartphone misalnya, itu nggak ada masalah, karena dia bukan Al-Quran, dia dikenalnya HP bukan Al-Quran, maka nggak ada masalah. Itu ulama sudah mengatakan tidak ada masalah. Allah